Rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya yang telah menunggu atensi perhatian publik secara bersama-sama, di mana proses pengungkapan ini tentunya merupakan bagian daripada salah satunya adalah keterlibatan masyarakat untuk memberikan informasi, termasuk bagian daripada secara proaktif Polri memberikan perlindungan dan pengayuman kepada masyarakat di bidang penegakan hukum, terutama yang bisa kita soroti adalah masalah perempuan dan anak. Rekan-rekan, nanti akan disampaikan dua hal. Tadi ada hadir dari siber dan nanti kami mohonkan untuk kita mengacu kepada undang-undang yang berlaku terkait hal ini. Yang perlu kita lindungi dan kita rahasiakan adalah para korban dan terutama adalah perempuan dan anak-anak. Dilindungi kan? Maka untuk teman-teman sebagai jurnalis dan wartawan memahami dalam hal kekhususan ramah anak. Maka yang pertama nanti akan disampaikan pengungkapan ini oleh Pak Dirjen Siber. Kemudian ada aspek dari empati kita kepada korban. Maka hari ini juga telah ditindaklanjuti dan pengungkapan ini oleh BPPA dan juga terkait perempuan. Untuk lebih lanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Direktur Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri untuk menjelaskan proses pengungkapan ini secara terbuka. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolres Polri, Irjen Pol Noindo Islamiko, Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Baris Krim Polri, Irjen Pol Dr. Nurul Aziza, Wakil Direktur Baris Krim Polri, Kombes Pol Andri Sudamati, Kasubdit 1, Kombes Pol Jeffrey, Dirjen Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Kasubdit, dan Kasubdit 3, PMH, Kombes Pol Rizky, serta rekan-rekan media yang terhormat. Pada hari ini kami akan menyampaikan ungkapan kasus terkait dengan asusila dan pornografi serta eksploitasi anak melalui grup Facebook Fantasi Sedara dan Suka-Duka. Yang pada kesempatan kali ini kasus tersebut diawali dari viralnya di platform media sosial. Kemudian kami tidak lanjuti. Yang sebagai gambaran juga, sebelumnya kami juga sudah membentuk Satuan Tugas Pornografi Anak Online dan telah melakukan penetapan 17 kasus pornografi anak online dan menangkap 37 orang tersangka. Yang kegiatan ini dilaksanakan oleh Mabes Polri sampai dengan Polda jajaran dengan periode waktu 1 Januari 2025 sampai dengan 21 Mei 2025. Ini menunjukkan bahwa media sosial ini menjadi salah satu ruang yang rentan disalahgunakan para pelaku untuk menyebarkan konten pornografi. Salah satu contohnya dari kejahatan tersebut terkait dengan hal ini yaitu adanya grup Facebook Fantasi Sedara yang ramai diperbincangkan sejak 14 Mei 2025 karena memuat beragam konten foto-foto dan tulisan secara eksplisit yang mengarah pada ketertarikan seksual dengan keluarga sendiri atau incest. Unggahan konten-konten di dalam grup tersebut mencantumkan foto-foto korban yang beberapa di antaranya masih di bawah umur. Dan grup Facebook Fantasi Sedara ini telah dilakukan pemblokiran atau suspend pada tanggal 15 Mei 2025. Atas hal tersebut, tim gabungan yang kami bentuk terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri,
dan Direktur Cyber Polda Metro Jaya, juga kami mengikutkan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Baris Krim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu, di mana peran 6 tersangka tersebut adalah: 1. Tersangka inisial DK dengan akun Facebooknya Alexa Balkon dan Ranta Talisha yang diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka DK merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedara. Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengunggah dan menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedara dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk 40 konten video ataupun foto. Kedua, tersangka dengan inisial MR dengan akun Facebook Nanda Krisya diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Barat, yang tersangka MR merupakan admin atau kreator grup yang membuat grup Facebook Fantasi Sedara. Tersangka MR membuat grup Facebook Fantasi Sedara sejak bulan Agustus tahun 2024, yang motif tersangka untuk kepuasan pribadi dan berbagi konten dengan member lain. Ditemukan sebanyak 402 gambar dan 7 video yang bermuatan pornografi dari device handphone tersangka yang tersebut. Ketiga, tersangka dengan inisial MS memiliki akun Facebook Mas Pro, diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Tengah. MS merupakan member ataupun kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedara. Tersangka MS membuat video asusila dirinya sendiri dengan anak menggunakan handphone tersangka. Yang keempat, tersangka dengan inisial MJ, akun Facebook yang bersangkutan adalah Lukas, diamankan penyidik di Cyber Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Bengkulu. Tersangka MJ merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedara. Tersangka MJ membuat video asusila dirinya juga dengan korban untuk menggunakan HP tersangka dan menyimpan konten tersebut. MJ tersangka tersebut merupakan DPO Polresta Bengkulu dengan kasus perbuatan asusila terhadap korban anak juga. Berdasarkan laporan polisi, sejumlah 4 orang anak yang menjadi korban. 5. Tersangka dengan inisial MA memiliki akun Facebook Raja Wali, diamankan penyidik
Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 di Lampung. Tersangka MA merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedara. Tersangka MA mengunduh konten pornografi anak dan mengunggah ulang konten tersebut di grup Facebook Fantasi Sedara. 66 gambar dan 2 video ditemukan di device yang bersangkutan yang mengandung unsur pornografi. 6. Tersangka dengan inisial KA, akunnya temuan-temuan, diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada hari Senin 19 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka KA merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Sukaduka. Jadi ini grup Sukaduka sebagai member yang kita amankan. Tersangka KA mengunduh dan menyimpan konten pornografi anak serta mengunggah ulang konten tersebut di grup Facebook Sukaduka. Berdasarkan hasil pengembangan terhadap 6 tersangka, penyidik juga mengidentifikasi beberapa grup Facebook yang digunakan untuk sharing konten pornografi. Yang saat ini penyidik masih mendalami grup Facebook tersebut yang berkaitan dengan konten-konten asusila dan pornografi serta eksploitasi anak. Barang bukti yang berhasil disita diamankan dari ke-6 tersangka tersebut antara lain 3 akun Facebook, 5 akun email, 8 unit handphone, 1 unit PC, 1 unit laptop, 2 buah KTP, 6 buah SIM card, 2 buah memori card handphone. Terhadap ke-6 tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 dan atau pasal 30 junto pasal 4 ayat 2 dan atau pasal 31 junto pasal 5 dan atau pasal 32 junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 81 junto pasal 76D dan atau pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 76E dan pasal 88 junto pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 14 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ke-6 tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Disampaikan juga kepada rekan-rekan media, sampai dengan saat ini penyidik mengidentifikasi beberapa korban. Nanti akan ada identifikasi terkait dengan anak dan perempuan dewasa yang Polri juga akan memberikan hal-hal khusus terkait dengan korban ini. Nanti akan disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerjasama dalam meminimalisir dan mencegah penyebaran konten asusila dan pornografi khususnya terhadap anak-anak, dan diharapkan beberapa peran dari semua lapisan masyarakat juga bisa meminimalisir terjadinya penyebaran ini. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Tindak Pidana Siber Polri. Rekan-rekan, tadi terkait sudah dijelaskan Pak Siber saat ini dari aspek tindak pidana juga tindak pidana terkait dengan perlindungan perempuan dan anak serta bagaimana proses atau upaya yang telah dilakukan oleh Polri baik pada aspek korban. Untuk itu, Direktur Tindak Pidana
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Bapak Kapolres Ibu Mas Polri, Jenderal Polri, yang kami hormati Dirjen Siber Baris Krim Polri, Jenderal Himawan Baribaci, yang kami hormati Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto, yang kami hormati Pak Wadim Siber, Kombes Pol Anwar Sudarmaji, yang kami hormati para kasubdit yang pada sore hari ini bergabung dengan kita, dan yang saya cintai serta saya banggakan rekan-rekan media. Seiring dengan meningkatnya perhatian sosial terhadap kasus kekerasan seksual, khususnya oleh predator seksual yang menyasar pada perempuan dan anak, tentunya kami menyikapi terjadinya dugaan kasus tindak pidana yang mendistribusikan dokumen dan atau informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan pornografi serta eksploitasi anak melalui media sosial Facebook, grup fantasi sedara dan suka duka. Maka saya selaku Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Baris Krim Polri melakukan kolaborasi dan berkomitmen penuh terhadap penanganan kasus ini, mengingat keterlibatan perempuan dan anak sebagai korban serta melibatkan keluarga yang memerlukan penanganan khusus dan komprehensif. Kemudian dari hasil penyelidikan, maka diketahui beberapa hal sebagai berikut, yaitu telah ditemukan ada 3 orang korban berjenis kelamin perempuan yang terdiri dari 1 orang dewasa 21 tahun dan 2 orang anak usia 8 dan 12 tahun di wilayah Jawa Tengah. Kemudian hubungan pelaku dengan korban dewasa adalah adik ipar. Kemudian hubungan dengan anak korban adalah paman. Terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan dan sudah ditentukan juga pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 atas nama MS dengan usia 32 tahun. Kemudian modus daripada tersangka yaitu membuat foto dan video yang bermuatan melanggar kesusilaan kepada semua korban, khusus terhadap anak korban telah dilakukan pencabulan. Kemudian telah ditemukan juga 1 anak korban perempuan berusia sekitar 7 tahun di wilayah Bengkulu dengan TSK atas nama MJ usia 25 tahun yang telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Bengkulu. Kemudian hubungan antara tersangka dengan anak korban adalah modus operandinya adalah pelaku melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 kali dan merekam adegan tersebut dengan perangkat selulernya. Terhadap para tersangka diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pelecehan seksual non fisik, fisik, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik serta perbuatan cabul terhadap anak serta pornografi yang melibatkan anak. Adapun tersangka yang kami sebutkan ini adalah bagian dari yang sudah kami tunjukkan, namun korbannya yang telah kami tangani. Kemudian perbuatan-perbuatan mereka melanggar undang-undang yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Mensiber, tidak perlu kami ulangi kembali. Kemudian ancaman hukumannya selain 6 miliar rupiah juga bisa ada ancaman tertingginya 15 tahun pidana penjara dan tadi 6 miliar rupiah. Kemudian dapat dilakukan pemberatan hukuman karena melibatkan anak sebagai korban dan lebih dari 1 orang korbannya. Kemudian terhadap kasus-kasus tersebut sampai dengan saat ini kami masih melakukan pendalaman. Adapun langkah-langkah konkret yang telah kami lakukan oleh Ditpid PPA dan BPO dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban adalah sebagai berikut, yaitu kami telah melakukan koordinasi dengan Ditsiber Baris Krim Polri dan Ditsiber Polda Metro Jaya yang pada sore hari ini juga bersama-sama kita untuk melakukan penelusuran alat bukti digital dalam rangka mengidentifikasi perkaranya, terutama korban yang tersebar di berbagai daerah.
Kemudian juga kami melakukan koordinasi dengan Kementerian PPPA dan pemerintah daerah dalam rangka integrasi penanganan dan perlindungan korban melalui penjangkauan dan asesmen kebutuhan korban yang meliputi pendampingan korban, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan sosial, serta penyediaan rumah aman apabila diperlukan. Selanjutnya kami juga melakukan penguatan terhadap keluarga korban dan membangun dukungan sosial kepada tokoh masyarakat di lingkungan setempat, mengingat terduga pelaku dalam kasus ini adalah orang terdekat atau anggota keluarga sendiri. Perlu diketahui bahwa saat ini orang tua korban belum bersedia apabila anaknya dimintai keterangan karena khawatir akan berdampak pada kondisi psikologis anak. Kemudian apabila kondisi korban telah memungkinkan untuk dimintai keterangan, maka divisi PPA dan DPO bersama penyidik akan melakukan wawancara atau penggalian informasi dengan didampingi oleh pekerja sosial dan pendamping lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk pengajuan permohonan perlindungan bagi anak korban, termasuk pemenuhan hak atas restitusi. Kemudian juga melakukan koordinasi dengan psikologi klinis Kementerian PPPA untuk pelaksanaan pemeriksaan psikologi forensik dan penyusunan psikologikal profiling, melakukan koordinasi dengan rumah sakit terkait pelaksanaan visum et repertum dan visum et repertum psikiatrikum untuk mendalami aspek medis dan psikologi korban. Kemudian melakukan asistensi dan backup terhadap proses penanganan perkara oleh Polda, termasuk penguatan penyidik, pengamanan alat bukti dan pendekatan ramah anak. Kemudian sebagai bagian dari upaya edukasi masyarakat dan memperkuat daya ingat terhadap prinsip-prinsip perlindungan korban kekerasan seksual, maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk utamakan keselamatan korban, kemudian jangan melindungi pelaku, utamakan hukum dan keadilan, dan pasti negara hadir untuk melakukan perlindungan, menggalang dukungan keluarga dan masyarakat, menegakkan hukum tanpa kompromi, mengedukasi anak dan masyarakat sejak dini, kemudian gunakan layanan-layanan resmi untuk melaporkan apabila menyaksikan atau mengalami sendiri ke 110 untuk Polri, kemudian SAPA 129 Kemen PPPA dan Teksa 1500771. Kemudian ajak semua pihak bersatu untuk melindungi korban dan stop intimidasi serta penghalangan laporan. Selain itu, kami juga mengharapkan kepada rekan-rekan media dan seluruh masyarakat untuk tidak lagi melakukan diskriminasi terkait dengan kasus ini sudah ditangani. Apabila ada akun-akun terkait dengan kasus ini, tolong untuk tidak ikut menyebarkan atau juga kesadaran untuk menghapus secara mandiri. Karena kasus ini sudah kami tangani. Kemudian kalau di dalam hal ini korban adalah satu keluarga dengan pelaku, tentu keluarga juga kami lakukan asesmen. Jadi ketika kita melakukan pendampingan atau dari keluarga ada yang mendampingi, benar-benar keluarga itu sudah dilakukan asesmen dan clear tidak terlibat terkait dengan kasus tersebut. Kemudian kami juga tentu mengucapkan apresiasi dan terima kasih selain kepada rekan-rekan media juga terkait dengan stakeholder terkait yang sudah bekerjasama dan berkoordinasi dengan kami di dalam menangani kasus ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rekan-rekan tadi disampaikan baik ungkapan yang menjadi perhatian publik secara sosial. Beberapa hari yang lalu Bapak Kapolri menyampaikan akan melakukan tindakan-tindakan secara tegas yang menjadi perhatian publik, khususnya adalah terkait dengan adanya akun Facebook fantasi saudara dan yang lainnya. Dan inilah wujud komitmen dan konsisten Polri akan melakukan tindakan secara tegas berdasarkan pada hukum dan tentunya memberikan perlindungan pengaduan pada seluruh masyarakat. Silakan segmen ini saya berikan satu
media dulu, disebutkan nama dan asal media. Silakan, apa yang ditanyakan? Ada 3 pertanyaan ini paling biasa tinggalkan apa yang kami pertanyaan yang dapat secara fisik dan kesaksian dari orang tua korban dan korban dengan kondisi ini seperti apa, melihat ini ada yang tindakan pelecehan seksual dari orang terdekat, apakah sebelumnya ada kecurigaan dan terakhir pendampingannya juga sebelumnya ini seperti apa? Satu dulu kita jawab supaya fokus ya, sehingga nanti kita lanjutkan lancar mungkin lebih dikatakan kepada Direktorat PPA dan BPO. Pada Ibu Direktur, kami silakan. Saya jawab satu-satu ya, terkait dengan kecurigaan. Sebelumnya tidak ada kecurigaan karena mereka kan hidup dalam sebuah keluarga, jadi ya interaksi biasa saja. Kemudian tadi apakah ada pelecehan secara fisik, kami tadi sudah sampaikan ada 3 korban anak sudah digabung ya tadi antara 2 daerah dan 1 dewasa, ada pelecehan secara fisik. Ya, pendampingan sudah dilakukan untuk pendampingan dari kementerian. Tadi kita sudah melibatkan Kementerian PPA dalam hal ini adalah UPD PPA, dan dari sana sudah ada tenaga ahli psikologi klinis ya untuk mengikuti pendampingan. Kemudian ketika dia untuk keluarga itu ketika ada pendampingan tentu dari pihak keluarga juga kita lakukan asesmen dan apabila benar-benar baru bisa melakukan pendampingan. Cukup, terima kasih. Satu lagi silakan Mas nama dan Saya bersedia dari Mas Agung setelah Pak. Ini kan grup itu sudah dibentuk sejak 2 Agustus 2024, artinya sudah setahun berjalan baik. Apakah kemudian ada tersangka baru yang akan ditetapkan selanjutnya, dan juga ini kan ada 32.000 anggota, apakah ada yang 32.000 anggota ini yang ini menjadi atau berpotensi menjadi tersangka atau mungkin semuanya bisa jadi tersangka? Kemudian di sisi lain terkait dengan tersangka ini kan ada sebuah fenomena baru ya, ada pelecehan seksual gitu. Apakah dari tersangka ini ada pembinaan gitu secara khusus secara psikologis? Terima kasih. baik. Untuk pertama juga kepada sumbernya. Silakan Pak Direktur. Terima kasih. 2024 Agustus itu sudah mulai begini. Kemudian kurang lebih 32.000 member. Saat ini kita masih mendalami terkait dengan forensik di laboratorium digital yang ini untuk juga melihat ataupun mengidentifikasi dari request tersebut kira-kira membernya siapa saja. Yang sampai dengan hari ini memang grup tersebut sudah disuspend, sehingga harapan kami dari hasil forensik itu kita bisa melihat grup tersebut membernya. Apakah akan ada suspek baru? Bisa jadi, karena tetap kita masih melakukan kegiatan monitoring dan profiling di media sosial beberapa platform sambil kita menunggu hasil identifikasi dari forensik digital investigasi yang kita sita. Pendampingan. Nanti mungkin setelah ini kami juga berkoordinasi dengan PPA bahwa pendampingan kita akan lakukan ataupun kita akan melihat secara psikologis kira-kira latar belakang apa yang mereka bisa melakukan seperti ini, sebabnya apa. Maka ini sebagai juga kita juga akan berkoordinasi dengan ahlinya di psikologi supaya kita bisa tahu backgroundnya apa sih, latar belakangnya apa sih melakukan seperti ini. Baik, terima kasih Bapak Direktur Tindak Pidana Siber Tadi pertanyaan saya sama. Jadi kita segmen kedua 3 pertanyaan. Tadi 1 memang berarti 1, 2. Ada lagi pertanyaan? 3. Baik, dari dulu yang sebelah kanan nomor 1 atau nomor 2.
ancaman korbannya itu ada semacam modus operandi ancaman atau semuanya karena berurus yang masih keluarganya atau anaknya kemudian turut-turutan ada masalah. Terus yang terakhir Pak, ini kan bulannya ini kan bulan viral gitu ya, apa yang dilakukan orang-orang. Nah, mungkin banyak lagu yang tidak ada di Facebook atau apa, ada di Telegram juga, ada di X juga. Terus kemudian apa upaya mungkin yang punya sumber daya dapat tentang cyber itu untuk memutus begini berbagai platform. Terima kasih. Terima kasih. Ada dua hal tadi, pertama dan terakhir tanya khusus pada siber ya. Yang menjawab pada itu. Terima kasih Mas dari Pembarang. Dari hasilnya ada sementara penyelidikan. Motifnya, yang pertama, motif tersebut adalah kepuasan pribadi karena mengupload untuk disebarkan di grup, kemudian saling menukar foto tersebut. Kemudian yang kedua, motif ekonomi. Tadi ada yang memproduksi itu artinya bahwa dia memang merekam yang tadi ada seksual fisik, kemudian direkam dan di posting untuk tukar-menukar. Tapi kalau kita lihat jumlahnya 20, 50 ribu, kalau 40, 100 ribu. Nah, berapa jumlahnya? Ini masih dalam proses penyidikan oleh Cyberpolda Metro. Karena ini baru saja tangkap. Apakah nanti jumlahnya berapa itu akan disampaikan. So mungkin kalau Pak bisa mau Polda Metro di mana silakan sampaikan. Penyidikannya ada di Polda Metro khusus yang terkait dengan menyebarkan 50 ribu dan 100 ribu. Kemudian yang kedua, upaya apa yang dilakukan apabila menemukan finalisasi hal seperti ini? Kami di Mabes Polri, Cyber dan Polda-Polda memiliki unit atau tim patroli cyber yang itu terus melakukan patroli di ruang cyber terkait dengan konten-konten postingan yang melanggar aturan. Salah satunya adalah pornografi seksual dan berkoordinasi dengan Komdiki untuk mereview temuan-temuan ini, apakah ini melanggar kebijakan-kebijakan atau undang-undang sehingga nanti bisa dilakukan suspend ataupun konten pemblokiran. Ditambahkan dari Pak Ministro sudah pas ya. Silakan Bu Direktur. Untuk pertanyaan yang kedua ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa penanganan kasus ini masih terus berjalan seperti itu, kemudian masih terus didalami. Kalau tadi dikatakan berhubungan seperti itu ya, sampai dengan saat ini masih pada tahap pencabulan atau pelecehan. Kemudian apakah ada keterpaksaan? Sampai dengan saat ini itu tidak ada keterpaksaan karena mereka juga tidak sadar kalau mereka itu dilakukan pencabulan atau pelecehan terhadap dirinya. Nah, metodenya seperti apa? Dengan grooming ya, jadi pelan-pelan motivasi ya seperti itu. Terus kemudian juga karena adanya keterbatasan pengetahuan, sebagaimana kita ketahui tadi dari tempat TS korbannya tiga anak-anak, jadi mereka tidak tahu apakah itu dilakukan pelecehan atau pencabulan. Nah, perlu kami sampaikan juga pada seluruh rekan-rekan media bahwa kami dari sisi PPA PPO memiliki program kampanye Rise to Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Salah satu tujuannya adalah membangkitkan kesadaran masyarakat untuk aware, untuk peduli baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Kemudian juga untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, sehingga selain dia menangani kasusnya juga bisa mengedukasi masyarakat apa-apa saja hal-hal yang bisa dilakukan terhadap dirinya ataupun yang tidak boleh. Kemudian juga kami mendorong pada stakeholder untuk melakukan kerjasama lebih maksimal lagi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti itu. Terima kasih Ibu Direktur. Kedua, kiri saya.
di grup itu kan unggahan banyak sekali unggahan yang mungkin bentuknya bukan distribusi konten atau bukan bahkan bukan cerita pengalaman melakukan kekerasan seksual, tapi fantasi, niat yang seperti itu apakah itu juga akan diselidiki? Ada beberapa kayak seperti merencanakan dengan detail itu keinginan untuk melakukan hal-hal itu, dan kalau bisa diselidiki itu nanti bisa dikenakan pasal-pasal niat-niat seperti itu. Berarti lebih kepada Jadi memang tadi kalau kita melihat beberapa member, ada beberapa peran yang dilakukan. Salah satunya memposting foto tersebut, kemudian memproduksi. Termasuk nanti kita akan mendalami dari hasil forensik apa kira-kira perencanaan membuat narasi, ya. Narasi ini akan kita analisa apakah ini mengandung unsur kesusilaan, pornografi, apakah narasi yang dibuat tersebut sudah disebarkan di posting atau belum. Nah, itu nanti akan kita lihat dari hasil forensik dari barang bukti yang kita temukan. Demikian ya. satu lagi. Terima kasih. Izin, kalau kita lihat dari barang bukti yang ada sekitar 140 video, artinya sangat aktif produksi kontennya, kemudian disebarluaskannya juga masih. Saya ingin bertanya soal penyebarluasan tadi yang motif ekonomi, apakah memang ini berhenti di grup Facebook ini saja, atau ternyata tidak berhenti di situ, dalam arti ada grup-grup lain mungkin di WhatsApp atau di Telegram, biasanya kan terjadi seperti itu, sehingga proses jual beli konten atau data buatnya lebih masih lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi grup ini nanti akan kita lihat apakah ada afiliasinya dengan sesama grup dalam satu platform media sosial atau dia dengan grup di platform media sosial yang lain. Maka dari afiliasi itulah kita akan bisa menentukan apakah memang ini intens aktif dari grup yang fantasi sejarah dan wanita ini dengan grup yang lain. Tapi ini nanti hasil forensiknya akan bisa menunjukkan hal tersebut maintenance daripada tukar-menukar atau ada afiliasi dengan grup-grup yang lain. Cukup rekan-rekan. Proses ini secara simultan dan sinambungan masih berlangsung untuk meyakini Polri untuk melakukan proses penyelidikan dan dalam rangka memberikan perlindungan